Tapi cinta saya sama kalian ini hanya mahabbah, tidak mawaddah. Kalau ada yang sakit saya nyumbang, paling banyak 1 juta, jarang, paling 100.000. Tapi kalau istri saya yang sakit, 100 miliar pun saya carikan, 1 miliar saya carikan, karena saya dengan istri saya mau mawaddah. Kalau ada anak kecil di pinggir jalan, kasihan, ngasih uang nggak? Kasih. Berapa juta? Berapa juta? 100.000, 50.000, apa 5.000? Jarang, 2.000 yang sering. Tapi kalau anak kita yang sakit, kira-kira butuh uang 20 juta, kirim nggak? 200 juta kirim nggak? Minta handphone aja dikirim nggak? Handphone iPhone yang Pro Max yang ini aja dikirim. Karena untuk anak kita. Tapi ada anak pinggir jalan nggak punya handphone, kita kasih iPhone? Enggak. Kenapa? Karena mau buat. Maka semua niatnya untuk man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Maka puasa kita betul-betul meluruskan niat. Karena seluruh ibadah bisa untuk double niat kecuali ibadah wajib. Contoh, sholat semata-mata untuk, nggak boleh sekaligus sholat untuk sekaligus olahraga. Jadi rukuk biasanya gini, jadi muiring kanan, muiring atahiyat gini, jadi otoh gini. Karena di situ untuk ibadah semata-mata untuk sama dengan puasa. Puasa tidak boleh sambil diet. Kenapa puasa sekaligus diet? Nggak boleh. Kenapa puasa sekaligus pengipatan? Ini pengeluaran banyak biar saya memakannya, nggak boleh. Imanan wahtisab. Dan puasa adalah ibadah yang paling mudah diterima. Karena seluruh ibadah manusia bisa untuk puasa kecuali asyamuli wa ana ajribi. Puasa ini semata-mata untukku dan aku sendiri akan melihatnya menilai. Puasa nggak bisa dipamerkan. Sholat bisa nggak difoto? Bisa. Sholat nggak bisa disyuting. Pak Jokowi, Prabowo, Gibran, Anies, Muhaimin, Ganjar, Mahfud MD, sholatnya kemarin semuanya disyuting. Ya, syuting. Tapi puasanya nggak bisa. Sholat bisa nggak untuk manusia? Bisa. Sholat biasa-biasa di belakang ada calon mertua, dikusuk-kusuk bismillah. Alhamdulillah. Ya lulusan UIN SAG di sarjana alam goib luar biasa. Bisa. Padahal kalau sholat sendiri tentu tusuk gede-gede blas. Kalau dulu Allah apa ya Allah, ini bacanya sama dengan kemarin ya Allah, dia sama, tinggal hidup. Haji bisa nggak untuk manusia? Haji bisa nggak difoto? Semua orang foto di depan Ka'bah. Bisa di video, bisa diedit, bisa segala macam. Tapi puasa bisa difoto. Ini foto pas puasa, ini foto sudah puasa. Kurus banget berarti sering puasa. Itu kurang gizi. Gemuk banget berarti jarang puasa. Kalau itu iya, kayaknya iya. Ada nggak yang gemuk tapi rajin puasa? Ada nggak? Ada nggak yang kurus tapi jarang puasa? Ada nggak? Nah, jawab ya itu sendiri orangnya, jawab dulu. Semata-mata untuk Allah, tetapi ada puasa yang gagal. Kapan puasa itu gagal? Ketika dia kurang istiqdat, kurang persiapan. Satu, persiapan fisik jism. Maka kalau bisa kita disiapkan sampai Allah nabalik nabi Ramadan, ya Allah sampaikan kami di dalam Ramadan. Yang kedua, kekuatan ilmu, persiapan ilmu. Karena al ilmu imamul amal. Ilmu ini guide-nya amal. Orang kalau beramal nggak sesuai dengan ilmu, diterima nggak? Rajin banget. Anak-anak di Bokong ini jam 10 udah duhur, masalah biasa. Jam 11 sudah asar, masalah biasa. Rajin, masalah. Tahajud itu sehari 6 kali, masalah. Pagi tahajud, siang tahajud, diterima nggak? Sekarang ketua KRD ini Pak Warno ini sudah wudhu di rumah.
sudah umur muka tangan, kurang kaki. Mau kurang kaki, begitu sini ayo sholat, sik, tak wudhu sik. Begitu wudhu non sikil tok. Nah kalau sikil tok, lihat ini neng omah mau isi. Diterima nggak? Karena nggak sesuai dengan ilmu. Kalau nggak sesuai ilmu ada yang nanya, Ustaz, gimana? Nangis itu batalkan puasa nggak? Enggak. Alhamdulillah. Emangnya kenapa? Tadi saya makan sego goreng kok pedes. Sampai nangis. Berarti nggak batal ya? Enggak, nangisnya nggak batal, tapi makan sego goreng itu. Nah, maka diberikan Yang berikutnya istidatul ruh. Ruh ini adalah siap biasanya orang kalau amal ibadah, halo itu jawabannya hai. Halo. Hai. Halo, hai. Hai, halo. Halo, hai, halo. Halo, hai, halo, hai. Memang cepet nih mikir orang. Agak menjejak mikir. Jadi, halo. Kenapa orang diperlukan persiapan ilmu? Kenapa orang ruh? Kenapa? Karena orang kalau amal baik yang dibayangkan susahnya. Tapi kalau amal jelek, nafsu membayangkan senangnya. Makanya sholat sendiri dengan sholat jamaah pahalanya banyak mana? Karena jamaah nafsu dikendalikan. Sialan nih mama kesuwen kurang ajar masalah itu. Padahal naik sholat duit lebih cepat, betul nggak? Orang kalau mau lebaran senang apa susah? Senang. Kalau Rasulullah ini bedanya mau hongkang kalau Rasulullah itu. Karena nafsu, kalau mau kurban kambing, wedus mahal. Padahal kalau kita mohon maaf, kalau mau belanja murah. Orang kalau mau haji, mau umroh mahal. Padahal punya mobil, ada nggak punya mobil tapi belum haji? Kenapa? Karena itu sesuatu. Kalau mau piknik yang dibayangkan senang apa susah? Pikniknya masih 3 minggu, senangnya mulai hari ini. Minggu Maret aku naik Guangzhou, wah ini masalah bayangke mana pikniknya sih 3 minggu senangnya mulai hari ini. Tapi kalau mau puasanya besok pagi, laparnya mulai hari ini. Burung poso ya Pak, sesuk poso lemes-lemes jam 2 lemes-lemes, jam 3 bingung mulai bukanya jam 5. Padahal puasanya masih besok pagi, laparnya mulai hari ini. Maka ada enggak orang udah mau puasa tapi utang puasa kemarin masih belum lunas? Ada enggak? Orangnya jawab itu ya orang itu. Maka dipercepat. Makrul ghani dulmun, orang yang nunda-nunda utang itu dolim. Maka tolong sekarang yang masih punya utang puasa kemarin segera dilunasi. Karena ini sudah mau masuk Ramadan dulu. Persiapan mental. Halo. Mental kita siapa yang marhaban terhadap Ramadan, jasadnya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk. Berikutnya juga persiapan mal, istidadul mal. Apa istidadul mal? Yaitu persiapan harta. Karena sedekah yang paling bagus berlipat ganda di bulan Ramadan. Maka kalau bisa sahabat nabung sampai 6 bulan mengumpulkan kurma, ngumpulkan apa untuk sedekah di bulan Ramadan. Ramadan ini bulan sedekah. Untuk itu lebih penting lagi persiapan maknawiyah. Persiapan apa? Apa maknawiyah? Ramadan itu adalah inti dari asyamu al-imsaku. Sering kalau di dalam negeri orang itu kalau sebelum adzan subuh itu biasanya pengumumannya apa? Imsak. Ada yang tahu artinya imsak? Imsak itu artinya apa? Segera makan biar segera habis. Gimana? Lampu kuning. Imsak artinya apa? Berhenti makan. Imsak artinya menahan diri. Jadi kalau dikasih imsak itu artinya orang harus siap-siap untuk puasa.
maka sudah ditahan, jangan imsak baru masak. Sudah siap. Maka imsakannya, inti dari puasa adalah menahan diri. Menahan apa? Satu, menahan dari dua hal. Satu, menahan dua hal, yaitu apa yang di antara dua bibir dan apa yang di antara dua paha. Apa yang di antara dua bibir, yaitu makanan, minuman, perkataan, dan cabang-cabangnya, termasuk iri, dengki, serai, tahwen, panasten, open, tumbak cucuan, menemas, pradul, adul-adul, fitnah, ngibah, namimah, bakir, cetil, medit, pelit, infotainment, gosip, lambe turah, termasuk hoax. Kalau itu dijaga, karena selamatul insan fihi dirisan. Biasanya yang paling berat ibu-ibu. Wanita itu kelemahan dan kelebihannya di bidang mulut. Maka kalau pengajian ramai pasti ibu-ibu. Yang pergi bawa makanan pasti ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu muda ramai? Karena dia kaum Hawa. Hawa itu mangap Hawa. Pak Warno juga ada, tapi dia kaum Adam. Oh iya ya, Adam itu mingkem. Orang semua mas apapun bilang Adam pasti mingkem. Ayo, 1, 2, 3 Adam. Enggak susah ada. Ini orang lain. Ayo nganggo tangan, ayo. Adem-adem nganggo helm tuku bayem, ayo. Ayo, tuku bayem. Maka penyakit wanita adalah apa yang di antara dua bibir. Ayat mengenai iri, ayat mengenai Nabi sampai katakan falyakul khairon auliyasmud. Hei para wanita, nek gak bisa ngomong baik supaya diam. Yang kedua, menahan apa yang di antara dua paha. Apa itu? Ya apa yang di antara dua paha. Ya apa? Ya, apa yang di antara dua paha? Kalau ada yang nggak paham, maju saya tunjukkan. Yaitu farji dan kehormatan. Maka dijaga kaitannya dengan syahwat. Biasanya yang paling berat ini adalah untuk laki. Maka ayat untuk memperkosa laki-laki atau ada ayat, wahai wanita janganlah kamu memperkosa, ada? Laki-laki kok diperkosa gratisan memangkat semuanya, bayar murah aja banyak. Kenapa? Karena ini. Makanya kata ini penting karena ini kaitannya penahan syahwat. Yang kedua, tidak hanya syahwat tapi seluruh organ tubuh. Ramadan itu mempuasakan tangan, kaki, mata, telinga. Maka itu dikondisikan. Melihat yang tidak benar, perilaku yang tidak benar, kaki semuanya. Maka Ramadan harus menjadi al-imsak, menahan diri dari semua. Kaki, tangan semuanya dikurangi. Yang jalan-jalan yang nggak jelas segala macam dikurangi. Mending untuk perbanyak baca Quran. Oke, yang berikutnya puasa hati. Itu yang paling puncak. Puncaknya puasa ini kalau kita bisa menahan hati, maka jelang Ramadan ini dikondisikan. Dikondisikan supaya apa? Supaya kita nanti memasuki Ramadan betul-betul. Karena Ramadan ini ibarat Nabi Yusuf dari 12 saudaranya. Halo? Nabi Yusuf itu punya saudara 12 personal Yusuf. Tapi yang paling dicintai oleh Binyamin, oleh orang tuanya, mohon maaf, oleh bapaknya Nabi Yusuf, itu siapa? Siapa? Yusuf. Nabi Yusuf ini karena orang yang paling kuat di dalam syahwat. Nabi Yusuf itu dulu, halo? Nabi Yusuf itu mau diperdaya oleh seorang wanita namanya nama Zulika itu nggak ada di dalam Al-Quran. Kenapa Allah nggak nyebut? Karena Zulika itu baik. Meskipun dia waktu itu berbuat jahat, tapi masih punya malu. Jadi kamar-kamarnya masih dikunci supaya nggak ketahuan. Beda dengan orang Hongkong malah divideokan, malah di-share kemana-mana. Maka sudah jahat, tapi dia malu dikunci.
Nabi Yusuf itu hebatnya ada 14. Satu, Nabi Yusuf itu laki-laki.